Aku pengen ketemu sama papa aku aja nggak dibolehin sama Mimi. Dia itu nggak bisa jadi imam karena Mimi itu selalu kayak Loli lupa Loli bisa terbang ke situ atas jerih payah siapa. Memang Loli pikir Mimi cariin Loli. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik, aktual, sedang viral maupun sedang trending. Dan kita akan membahas konten tersebut secara objektif dari berbagai bersudut pandang ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Dan juga lupa juga like, komen, dan di-share ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi ngebahas tentang awal permasalahan Nikita Mirzani. Jadi kemarin kan ada gue sempet kayak ngebahas apa ya, Mami Eda ya. Wah, ternyata gue gak ngikutin kasusnya. Setelah gue ikutin nih kasusnya, udah gue mulai bedah lagi. Dan mahaminnya emang cukup lama. Butuh berapa jam gue mahamin kasus ini. Jadi kita bakal cari tahu tentang awal permasalahannya. Anaknya Nikita Mirzani sampai pengen gak mau dengan Niki, malah ke Mami Eda ya. Dia tinggal di sana gitu kan. Oke. Tapi sampai dia di sana tinggal di Mami Eda, dia di sana dimarah-marah. Yang awalnya manis akhirnya jadi kayak gitu deh. Oke, kita coba ngebahas tentang awal permasalahannya Nikita Mirzani dengan Loli, anaknya Nikita Mirzani. Kita coba denger dulu videonya ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jelasin awal permasalahan, Loli tuduh Nikita Mirzani biang masalah dari perseteruan ini nih. Jadi nih Hoppers, perseteruan Nikita Mirzani dan Loli masih terus berlanjut nih. Konflik yang terjadi kian berbuntut panjang. Kini Nikita Mirzani mengaku ikhlas dengan sikapnya Loli nih. Namun baru-baru ini Loli justru menuding bahwa Nikita Mirzani merupakan akar dari masalah dalam perseteruan yang kini dihadapinya. Loli pun kembali menjelaskan awal perseteruan antara dirinya dan Nikmir sehingga bisa terjadi seperti ini nih Hoppers. Hal ini bermula saat Nikita meminta dirinya untuk menjelek-jelekan Antonio Dedola. Oke, jadi Antonia Dedola ini adalah mantan dari ini ya, Nikita Mirzani ya. Aku juga gak paham sih, Nikita emang kalau masalah hubungannya kayak gak habis-habis gitu. Pacaran dengan banyak orang ya, Nikita Mirzani. Nah ini ya, permasalahannya kayak gini. Berarti si Loli ini disuruh ngejelekin itu gitu kan, si Ono gitu, si ini ya. Tapi si Loli kayaknya gak mau Di media sosial. Tapi Loli nggak mau nih. Soalnya Loli itu pengen sibuk bersekolah di Inggris. Loli bilang bahwa dia nggak mau ikut campur dengan masalah Nikmir karena pengen fokus sama sekolahnya. Dan penolakan itu nyatanya membuat Nikmir marah nih sampai terjadinya perseteruan ini. dari kalian tuh lupa gitu kan masalah akar ini tuh apa nih gitu, mungkin udah lupa kali ya. Ya sebenarnya aku juga tipe kalau orang yang nggak suka ungkit-ungkit yang lalu-lalu gitu, karena menurut aku kan yang lalu ya lalu aja, yang sekarang ya sekarang aja, karena emang nggak peduli juga gitu, karena kan fokus ke depan bukan lihat ke belakang lagi kan. Nah jadi tapi emang dari kemarin aku perhatiin kalian suka nanya-nanya, jadi mungkin menurut aku harus bisa ngelurusin aja gitu lah ya. Nah jadi aku pertama kali ke UK itu sekolah di Taunton School ya, sekolah private school lah, ada boarding schoolnya, ada asramanya. Nah aku harusnya di situ dari September ya kan, tapi gara-gara sama nyokap itu selalu dipending nanti gitu-gitu, jadi sekolah di Taunton itu cuma 4 bulan, tapi kan nyokap bayar 10 tahun, tapi kan udah selesai tuh ya kan. Nah jadi aku harus keluar lah, pindah lah di tempat itu. Nah kenapa masalahnya dari akar nih, aku kasih tau kalian ya. Jadi pertamanya itu kan nyokap sama Antonio berantem ya kan. Nyokap sama Antonio berantem. Oke. Terus apa hubungannya sama Loli nih? Kan kayaknya gak ada hubungannya dong, anak. Oke, kita coba dengerin. Nah sebenarnya emang berantemnya itu emang sebelum dari gua ke UK emang mereka udah berantem, tapi emang mungkin pas gua di UK makin besar atau gimana gua nggak tahu ya, karena emang nggak ada urusannya juga sama gua gitu kan. Nah terus berantem nih ya kan. Nah terus nyokap ini nyuruh gua posting lah, biasa posting jelekin.
Oh, jadi Nikita Mirzani minta bantuan anaknya, bantu posting bahwa Anthony ini jelek gitu, biar nama Nikita Mirzani ini tetap bagus. Itu kayaknya itu hal biasa yang dilakukan Niki sih. Kalau ini gue percaya nih ya. Oh, jadi awal permulanya ini gitu. Emang permasalahannya sebenarnya kecil ya, berarti ya, kecil ya. Tetapi ya dibesar-besarkan oleh Nikita. Jadi yang gak ada hubungannya si Loli ini disuruh Nikita, yuk bantu ngehujat gitu kan, ngebantu ngejelekin gitu, yuk. Antonio lah di story gua gitu kan. Terus gue bilang gue nggak mau gitu kan, karena kan emang gue ke UK itu emang buat sekolah gitu kan, nggak mau nggak mau drama-drama atau apalagi kayak ikut campur masalah orang tua gitu kan, gue nggak mau. Waduh. Mungkin dengan egonya Niki, kok anaknya bandel banget gitu kan, anaknya kok Loli ini bandel banget nih. Jadi ini kita mungkin memuncak ya marahnya di situ. Kita tahu dong dimana kalau Niki ini orangnya yang egonya cukup tinggi. Kita tahu dong kalau dia setiap kena kasus yang dimana ya egonya cukup tinggi. Mungkin memuncak ke Loli marahnya. Yang harusnya buat Anthony, dia udah marah. Nah, ditambah Loli nih yang ngebangkang nih. Disuruh posting aja kagak mau. Itu kan hal yang mudah. Dan pemikiran Loli, itu kan masalah kalian gitu kan. Kenapa harus ngajak gua? Ya berarti ini emang dari sisi kesalahan Nikita Mirzani ya, sehingga Loli yang kena tumbal korbannya. Menarik. Terus apa nih Mbak? Bener sih, makin kesini tuh makin panas ya perseteruannya. Jadi begitu tuh awal mulanya. Menurut kalian gimana nih Hoppers? Jangan lupa berita selengkapnya langsung aja cek di Hops.id. Menurut gue sih ya kesalahan Niki sih. Ya emang gak ada hubungannya toh. Kenapa harus disangkutin dengan Loli gitu? Mungkin ya. Feeling gue Loli ini deket gitu sama Anthony gitu kan. Mungkin. Makanya biar Anthony ini ngeliat juga nih SG dari Loli gitu kan. Mungkin gitu menurut gue ya. Oke, kita lanjut ya. Penjelasan Loli kenapa dia loncat dari lantai itu. Emang Loli sempat loncat ya? Oke, coba kita lihat ya. Walaupun dia bukan papa kandung aku, walaupun dia bukan saudara aku, walaupun dia bukan daging aku, tapi dia selalu ngertiin aku. Dia selalu care, dia respect sama aku. Dia peduli sama aku. Dia selalu ada buat aku. Dia dengerin apa yang aku ngomong. Tapi Bibi enggak. Bibi enggak begitu. Antonio selalu ada buat kita, selalu ada buat aku, selalu buat ada Aska, selalu buat ada Argana. Oh, ini Loli ya? Loli lagi nangis ya? Oh, ternyata perkiraan gue bener ya. Berarti emang Loli dengan Anthony itu emang ada kedekatan antara ayah dan anak gitu. Dan Loli ngerasa itu adalah Anthony adalah sosok seorang ayah ya. Tapi Nikita Mirzani gak mau gitu sama Anthony gitu. Mungkin ada satu hal yang atau ini kesalahan yang dilakukan Anthony sehingga buat Nikita marah. Tapi Bibi enggak. Malah Mimi justru lebih fokusin ke live. Mimi live PK-PKan sama orang-orang. Mimi gak peduli. Kenapa? Terus kenapa Mimi selalu bilang kalau aku gak pernah yang namanya anggap kalau papa asli aku itu aja. Maksud Mimi apa? Mimi gak tahu apa-apa. Aku pengen ketemu sama papa aku aja gak dibolehin sama Mimi. Jadi di sini juga. Jadi Loli makin stres ya. Ayah barunya Anthony udah akrab, bermasalah. Terus Loli mau deket ayah kandungnya yang masih hidup pun tidak dibolehin. Pantesan Loli udah muak gitu berteman dengan Niki. Ini baru 2 ya. Oke, baru 2 ya. Mimi gak tahu kan kalau aku sekarang cetan dari kemarin sebelum pas aku pertama kali di London aku cetan sama Tante Aiko, sama adiknya papa, sama adiknya ayah asli aku. Mimi gak tahu kan. Mimi kalau gak tahu apa-apa Mimi diem. Mimi diem.
bohong ke internet. Nggak usah Mimi bohong ke media sosial. Buat apa? Buat apa Mimi kayak gitu? Mimi gak tahu apa-apa. Mendingan Mimi diem. Kenapa Mimi kayak gini? Kalau gue agak percaya sih kalau dia bilang apa Loli ini mamanya bohong. Gue percaya karena emang kasus-kasus sebelumnya emang Nikita Mirzani ini sering berbohong gitu ya. Enggak berbohong sih, lebih kayak memelesetkan kasusnya ya. Yang harusnya bener dia tutupin, dilebih-lebihkan gitu. Biar tertutup. Gimana tuh? Oke, Loli di sini cepet sakit hati juga. Yang ketiga, dia bohong buat klarifikasi di internet. Bohong nih si Nikita Mirzani, sakit hati. Mimi juga gak tahu apa-apa kan. Di malam itu Mimi kunciin aku di kamar, tau gak? Aku sakit hati Mimi kunciin aku di 4. kamar. Dikunci di Aku kamar. telepon pacar aku kemarin, maksudnya aku mantan aku. Terus aku bilang ke dia kalau aku mau pergi dari rumah, makanya aku kabur. Makanya aku loncat dari lantai 3. Karena siapa? Karena Mimi. Karena Mimi aku kayak gitu, karena Mimi, bukan karena cowok. Oh, jadi bukan karena cowok. Jadi benar-benar. Jadi Nikita Mirzani sempat buat mungkin video di mana klarifikasi Loli itu kabur dengan cowok. Sebenarnya enggak, karena dia udah stres ya dengan kasus-kasus yang udah 3 tadi plus yang keempat ini memuncak stresnya, yaitu ketika dia dikunciin dengan Nikita Mirzani yang dimana posisi di Loli ini udah besar gitu ya, terus dia akhirnya ngelempon mantannya, terus dia loncat dari lantai 3. Anjay, lantai 3 cuy, gimana caranya loncat? Mungkin ada sesuatu hal ya. Gila, loncat lantai 3 aja, patah kaki bah yang ada. Terus Aku kayak gitu karena Mimi. Mimi gak tahu apa yang aku rasain. Mimi gak tahu apa yang aku rasain. Mimi gak tahu kenapa aku kayak gitu. Ini apa yang Mimi pikirin itu cowok. Apa yang Mimi pikirin itu cowok. Cowok dan uang. ini bener lagi, bener ya, dimana Niki selalu ngebahas uang plus cowoknya kan udah berapa kali ganti ya Nikita Mirzani, bener lagi kan. Dan kalau masalah uang nih, Niki tuh selalu nyenggol dimana berita-berita yang lagi viral ya, dimana ada berita viral Nikita Mirzani selalu nongol gitu. Bener. Oke, terus Kenapa Mimi gak mikirin akunya? Kenapa Mimi gak mikirin apa yang aku rasain? Kenapa Mimi selalu dengan orang lain? Kenapa Mimi gak dengerin aku sendiri sebagai anaknya? Kenapa Mimi lebih percaya orang daripada aku? Kenapa Mimi? Kenapa begitu? Kenapa sih? Ada apa sih dengan otak Mimi? Oke, di sini ada chatnya ya. Kenapa Mimi kayak gitu? Kenapa harus kayak gini? Kenapa Mimi setega itu sama aku? Aku lakuin apa sampai Mimi kayak gini? Aku mau bahagia, tolong kasih aku kebahagiaan. Tolong jangan ganggu hidup aku, guys. Berarti dia udah benar-benar memutuskan ya dari 5 itu. Dan satu hal yang gue tahu, Loli ini cukup kuat ya. Untung dia kagak bunuh diri. Gue denger pesan-pesan dia itu kayak pesan terakhir gitu ya. Ternyata enggak, karena mental dia emang didikannya udah keras ya. Jadi dia kuat tentang hal-hal kayak gini ya. Dari nggak dibolehin, ada berapa tadi nggak dibolehin ayahnya, terus dia dapat ayah baru terus bermasalah. Emang sih Nikita Mirzani ini nggak pernah ada hubungan yang selalu akrab ya. Pasti ada aja pertengkarannya ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ceritain kenapa Tony, Dedola, dan Nikita Mirzani ribut. Oke, kenapa nih? Mereka berantem gara-gara Antonio itu punya adik, tapi bukan adik biological. Kayak adik karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah.
Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio, ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Itu ade apa tuh? Itu kok udah gede? Ade apa tuh? Terus? Aku juga nggak tahu kenapa. It's just really messed up, you know? It's just really messed up, like masa iya papa harus kayak unfollow orang-orang yang bener-bener deket sama dia dan bener-bener udah kayak adik. Karena kayak Ricky ini bener-bener deket banget sama keluarganya dia. Kayak bener-bener orang tuanya dia tuh udah anggap dia tuh anak. I don't know. I don't understand. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya gara-gara itu. Gara-gara dia juga udah capek. Dia tuh ngerasa gak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh gak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu. Dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang. Karena mungkin gak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu, dia jadi takut. Nah, dari penjelasan Loli sih gue nggak bisa komen banyak karena ada apa ya, kayak racu gitu. Apa ya, kayak kurang banget penjelasan Loli ini. Kayak Loli cuma mandang dari sudut satu pandang ya, apa yang dia lihat ya. Nah, gue nggak bisa komen banyak sih. Mungkin ada suatu hal yang emang gak mau Nikita Mirzani up ke publish atau ke Loli. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu, nggak mungkin dong tentang adek-adekan terus Nikita Mirzani itu juga cowok. Masa cemburu sama cowok? Tapi dibalik sisi lain ya, kalau dari lihat sudut pandangnya Loli, Nikita Mirzani itu punya kepribadian yang egonya tinggi ya. Dia tuh mau di atas Tony ya, apa siapa? Ya, Tony ya. Dia tuh posisinya mau di atas gitu. Jadi si Tony ini harus ngikutin perintah dari Nikita Mirzani. Ya itulah kenapa hubungannya Nikita Mirzani ini nggak pernah selamanya mulus gitu. Makanya dia bilang udah capek. Tapi ada suatu hal sih, ada satu hal yang menurut gue penjelasannya masih racu ya. Gimana teman-teman? Atau ada yang tahu nih kenapa gitu? Permasalahannya ada apa gitu? Oke, kita lanjut. Terus si Lauren terus kayak buat story di mana Mami suruh aku pulang abis mempermalukan aku di depan umum. Jangan berharap aku pulang, balik lagi di lingkungan toksik. Mimi mau suruh aku apalagi di Indonesia. Live bunuh diri, dikunciin, gak dikasih makan. Udah dikunciin, kagak dikasih makan kan? Anjay. Setegas itulah ya. Terus lanjut, jangan berharap lagi Mimi ketemu sama aku. Mimi udah hancurin hidup aku. Dan Mimi sekarang mau aku balik lagi. Gak akan dan gak mau, gak habis pikir aku punya orang tua kayak Mimi. Bisanya jelek-jelekin anaknya sendiri di sosial media, menjadikan anaknya musuh sendiri di hidupnya. Sakit hati aku Mimi, hancur udah kepercayaan aku. Respect aku sebagai anak ke orang tua udah hilang. Harus banget ya posting di media sosial. Buat apa sih begitu, aku gak ngerti sumpah. Semoga Mimi cepet sadar dan ngerti lingkungan, bukannya malah makin berkoar-koar di sosial media. Gak bisa ya lihat hidup orang lain bahagia. Gak bisa ya lihat hidup orang lain tenang. Uang gak bisa bikin aku bahagia. Gak mempan aku sama uang. Aku bukan orang-orang yang lain. Kalau ada uang, nunduk, nurut, dan bahagia. Gak semua orang itu sama. Percuma punya semuanya juga. Tai, gak bahagia. Mimi makanya belanja ngertiin orang. Jangan Mimi aja yang mau di ngertiin sama orang-orang. Aku udah maafin Mimi, walaupun Mimi gak pernah minta maaf. Aku gak mau jadi anak durhaka sama Mimi. Malah justru Mimi durhaka sama anaknya. Anak sama gimana ya? Anak sama ibunya satu sisi mempunyai ego yang sama nih. Ketika ego ini sama-sama tinggi, keluar ya. Jadi ya nggak jauh beda sih ya. Kalau gue lihat sih dari curhatan ini, Loli punya ego yang cukup tinggi gitu, hampir sama dengan Nikita ya. Namanya juga ibunya ya, pasti ya. Nah inilah ya yang membuat Loli kabur gitu dari rumah ya. Gara-gara ini toh, dia udah capek banget ya. Untung aja sih Loli mentalnya kuat, anjay. Lu suruh anak gue open endorse.
sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus? Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jeripayah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar. Mimi nggak bayar orang. Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Tuh Dea, masih ada nggak lo buktinya? Mana lihat? Itu sekolah, bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang. Ya Allah. Sekarang kamu bilang uang di rekening habis. Mimi tanya, kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi, nak. Coba, kemana duitnya Mimi tanya? Kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya, duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapat? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Wah, jadi kayak gini aja ya. Kalau denger klarifikasi Nikita Mirzani, Loli ya di sini yang jelek. Gimana ya? Mempunyai 2 sifat yang sama nih dari klarifikasi ini ya. Si ibu ngejelekin anak, si anak ngejelekin ibu. Aduh, gila, duit ratusan juta kok bisa habis gitu ya. Ya juga sih, harus dipertanyakan sih. Sebagai orang tua nggak ada salahnya gitu nih kita dipertanyakan gitu kan. Ya, tapi yang bikin bahayanya adalah sosial media. Kenapa harus dibawa publik sih? Yang dimana Nikita Mirzani adalah seorang public figure gitu guys. Jadi ya makanya masalah ini makin berkepanjangan gitu. Ya makin meluap-luap ya. Seharusnya jangan ditanggapin ya. Tapi Nikita Mirzani gak bisa lah. Dia adalah orang yang selalu menanggapi semua hal-hal ditanggapi sama dia. Jadi ya makin rumit gitu masalahnya. Oke, kita lanjut lagi ya ngebahas tentang dikunciin. Ini masalah uang. Tentang dikunciin kan sampai Loli tadi bilang Nggak tahu ya, gue sih ngebayangnya hati pasti hancur. Anak yang disusuin, anak yang di kita cepret, kita lahirin setengah mati, and then sekarang kamu berseberangan gitu. How do you feel? Ini sebetulnya kan problemnya nggak sama kayak problem-problem di luar sana, masalah ibu dan anak. Ini beda. Kalau ini kan masalah ibu dan anaknya, aku bertanggung jawab as a mother. Untuk semua keperluan untuk dia. Semua. Dan dia tidak pernah merasakan hidup susah dari kecil. Iya. Beda kasus ya. Anaknya cepikan mambo kayak gitu-gitu. Ini beda. I mean you work hard for your kids. Ini jauh berbeda gitu kan. Kalau yang namanya kasih sayang itu udah 1 juta kasih sayang diberikan gitu kan. Ini kan hanya karena anak ini merasa terlalu dikekang. Dan ketika mungkin salahnya aku tidak berpikir 2 kali 3 kali, karena teman-teman aku tuh ya bilang, Nick, lu pikir-pikir lagi kalau mau taruh Loli di UK, karena itu jauh banget dan dia pasti akan merasa bebas banget. Sampai aku jelaskan gini ya, di UK itu dia tidak sekolah yang biasa, dia itu di asrama. Jadi buat aku itu adalah dia safe banget tuh di asrama gitu kan, karena dia boleh keluar tuh di hari Sabtu aja, dan itu juga cuma boleh 3 jam untuk beli kebutuhan. Which is good dong. Iya, kayak pesantren lah Kak. Jadi kan pikiran aku nggak akan kemana-mana. Cuman memang itu pertama kali seumur hidupnya dia diberikan gadget yang super lengkap, handphone, iPad, laptop. Tadinya di sini nggak pernah. Di sini pakai, tapi kan setelah selesai digunakan kan balikin. Itu yang betul-betul punya dia sendiri ya? Iya, tapi harus dibalikin. Gitu, dia nggak bisa pegang apa segala macam. Nonton TV aja ada jamnya. Kalau di rumah. Tapi kan sebenarnya it's discipline, it's good. Iya, tapi kan untuk sebagai netizen itu adalah
pengekangannya apa. Dan mungkin kalau anak-anak ABG kan namanya masih ada rebelnya ya. Kita juga dulu zaman-zaman muda gitu kan. Tapi kan zaman muda Kak, kita mau nonton bokep dari mana kalau nggak dari VCD? Iya, sekarang nonton bokep kan semudah pakai tangan, di tangan lu semua. Udah rusak pikiran Nikita Mirzani, jauh banget Pak. Sampai ngejelekin anaknya sampai ngebokep cuy. Sudah rusak ya Nikita. Udah kena nih LCD gitu. Ya kan ada alasan lain gitu. Oke. Terus apa nih alasan tentang bokep nih? Lu bisa nonton. Iya, bisa kan. Kalau zaman dulu kita VCD kita harus tapi beli VCD. that is something yang semua emak-emak dan anak ABG juga mengalami. I mean, it's something fixable dong, Nick. Iya, tapi kan gara-gara dia keluar dengan kata-kata aku dikekang, aku dikunciin segala macam, itu kan membuli aku kan. Aku merasa sebagai orang tua kurangnya aku apa ya mendidik dia, memberikan kasih sayang. Ada orang yang bilang, ya tapi dia nggak butuh uang. Lah terus dia makan pakai apa? Dia beli baju pakai apa? Oh iya, tadi dia sempat bilang ya, aku nggak bahagia gitu kalau dengan uang, aku tidak nunduk dengan uang ya di klarifikasinya. Oh, dibantah nih sama Nikita. Masukin dia sekolah, dia nggak pernah di sekolah SD Impres. Dia tuh swasta semua, internasional Kak. Menurut kamu kenapa dia sampai Ya karena dia mau bebas. Jadi waktu sekolah, jadi gini, kalau dia mau ketemu teman-temannya, dia tuh nggak aku biarin sendiri pergi. Tapi kalau mau ketemu teman, salah satu kalau ada yang ikut. Ya, aku juga gitu sama Ya, kalau nggak mau, nggak boleh ikut ya nggak boleh pergi. Ya itu aja pilihannya. Terus salahnya di mana aku tanya? Sebenarnya sih apa yang dilakuin orang tua kan karena kita takut ya terjadi hal yang buruk, apalagi anak perempuan. Soalnya dia perempuan kan Kak, ada nggak perawannya, ada buntingnya, hamil. Anak itu belajar dari perilaku ibunya gitu. Ya gimana ya? Kalau kalian tahu kan Nikita Mirzani, ya begitulah ya. Ya pasti kalian tahu lah ya. Riwayat-riwayat Nikita Mirzani, anak dia tuh takut gitu. Apa yang ibunya pernah alami takut terulang dengan anaknya. Ya mungkin mengekang ya, lebih mengekang sih kayaknya ya, lebih mengekang. Tapi di sini Nikita Mirzani bilang nggak mengekang. Tapi kalau dilihat dari percakapan mereka ini, menurut gue mengekang sih ya, lebih mengekang. Gimana umur Loli itu udah cukup dewasa, gitulah ya. Duluan di keluarga aku nggak ada yang bunting duluan. Tiba-tiba aku senakal-nakalnya tiba-tiba aku punya anak bunting duluan. Buset, mau diapain aku sama nenek-nenek aku yang masih hidup itu? Apa rasanya? Ternyata lu anak lo yang lu sayangin dan tiba-tiba talking in the public. Ya seperti itu. Oh iya sedih. Tapi aku ya omongan dia kan kagak semua yang dikeluarkan dari omongannya Loli itu semuanya nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Makin belibet ya kasusnya. Si Loli bilang omongan dari ibunya nggak ada yang benar. Nikita Mirzani bilang omongan Loli nggak ada yang benar. Kok makin ribet nih masalahnya? Makanya sebetulnya itu anak dalam hati kecilnya. Dia kan tidak pernah hidup susah ya. Karena dalam bekas yang kotornya aja ditaruh di lemari. Karena dia tidak pernah nyuci Kak. Selalu ada mbak. Ya. Memang dia nggak. Ya kalau dia melakukan itu di sana, ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau. Karena kalau di asrama kan semua sudah dicuciin. Oh I see. Di asrama kasurnya dibersihin. Di Taunton itu bukan sekolah murah. Kakak Google aja. Iya. And then what will you do? Ya sekarang aku kan waktu itu kan saat lagi heboh-hebohnya akhirnya kita rapat keluarga. Wow. Bener-bener datang aku nangis. Aku bilang aku salah apa? Karena keluarga aku tahu bagaimana aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan duit dari siapapun, ya mereka menyabarkan aku gitu. Ya akhirnya keluar omongan bahwa ya sudah kita ikhlaskan. Gimana? Oke, kita coba lihat pendapat dari netizen nih tentang kasus-kasus ini. Intinya Loli mau bebas. Ya, tapi di sini Nikita Mirzani menjelaskan itu dia tidak mengekang teman-teman. Jadi dia tidak mengekang, cuma diatur aja gitu. Demi kebaikannya si Loli gitu guys. Karena apa yang Nikita alami takut terulang dengan Loli gitu sih yang gue tangkap ya dari klarifikasi ini. Kenapa dia sampai nguncin di kamar segala macam ya karena ini guys, dia takut kejadian apa yang dialami terulang gitu dengan Loli. Di sisi lain kan Loli juga mengandung sifat ibunya di mana egonya tinggi gitu. Nah, yang gue bingung adalah si Loli bilang ibunya nggak pernah bener cara dia ngomong klarifikasi sambil nangis ya tadi kita denger, dan sini kita Mirzani bilang kalau Loli yang sampein itu nggak bener. Pusing nggak lo dengan kasus kayak gini? Gimana ya, kayak ya miskomunikasi lah, kayak gak ketemu titik tengahnya nih gue.
Oke, kita coba komen netizen yang kedua. Loli itu aku banget. Aku dikekang, semua nggak bisa dibolehin. Bahkan HP aja dijatahin. Main HP jam 8 malam, jam 9 malam udah harus dikembalikan. Ya, terus aku harus apa loh dengan komen kamu kayak gitu kan, aku bingung jawabnya. Ibu yang baik banget sebenarnya Nikita ini ternyata. Sebenarnya didikannya bagus, itu buat kebaikan Loli juga, takut kenapa-napa sebagai ibu. Ya, dari klarifikasi Nikita Mirzani baik banget ya. Yang gue juga dukung Niki kalau emang yang disampaikan Niki ini benar ya. Dan gue juga dukung Loli karena apa yang disampaikan Loli itu kalau benar ya, sampai dia nggak boleh makan segala macam, dipukul, gimana? Ayo, kalian bingung kan? Nah, inilah inti awal permasalahannya mereka berdua ya. Jadi gara-gara Tony ya, dan ditambah lagi disuruh posting-posting itulah ya. Jadi masalahnya ini nih buat yang belum tahu, yang ataupun baru ngikutin, karena sama nih, gue juga baru ngikutin dan baru nonton fullnya bareng kalian. Kalau misalnya ada salah kata ya mohon dimaafkan guys, karena gue juga pengen nge-reaction semua video tuh bareng kalian gitu ya. Jadi apa yang gue sampaikan kayaknya seru gitu. Oke, gue di sini undur diri, gue sini Fadli, sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.